Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai elevated button. Elevated button ini yang menggantikan rest button ya. Jadi rest button itu sudah deprecated dan sekarang digantikan dengan elevated button. Nah, ini banyak banget yang masih bingung nih cara pakainya si elevated button ini seperti apa. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas hal-hal apa aja yang berkaitan dengan elevated button dan juga akan sering kalian pakai ketika ngoding nanti. Kita langsung aja ya. Jadi di sini saya sudah ada codingan. Codingannya mudah banget ya. Cuman ada elevated button, ada 2 buah. On press-nya saya kosongin, terus child-nya itu text-nya. Ya ini mirip dengan rest button ya, seperti ini. Nah sekarang di sini juga ada yang namanya elevated button titik icon. Jadi di sini titik icon. Nah kalau kalian pakai elevated button titik icon, di sini bukan child, tapi label. Ya, jadi si teks ini jadi label. Label itu sebenarnya tipenya widget ya, jadi bisa diisi apa aja, nggak harus teks. Nah, terus di sini ada icon juga. Icon juga sebenarnya ini tipenya widget ya, jadi bisa diisi apapun juga. Tapi di sini kita isi icon aja ya. Misalnya ini AC unit, Shift Alt F, kita save. Nah, di sini jadi berubah ya. Jadi ada ikonnya dan juga ada tulisannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang mungkin paling bingung ya. Banyak yang bingung cara mendekor si elevated button ini. Bagaimana mengubah warnanya, terus bagaimana mengubah bentuknya, seperti itu. Nah, untuk mengubah stylenya ini ada 2 macam. Kita bisa pakai button style atau kita pakai metode style from. Nah, untuk yang pertama kita akan coba metode style from ya. Jadi di sini style, ini bukan button style ya, tapi elevated button titik style from. Shift Alt F dulu ya. Nah, di style from ini ada banyak properti yang bisa kita gunakan. Yang paling pertama itu adalah yang primary. Primary itu kita gunakan untuk mengubah warna backgroundnya. Jadi sini colors titik red. Misalnya seperti ini ya. Save. Nah, berubah ya, warnanya jadi merah. Sekarang di sini juga ada yang namanya on primary. On primary itu ini akan mengubah foreground color-nya atau mengubah si teksnya ini dan juga akan mengubah si overlay color-nya. Overlay color itu yang ini nih. Kalau kita klik, nah itu ada yang ripple-nya itu ya. Yang lingkaran itu. Nah, itu yang akan berubah di on primary color. Jadi sini colors titik yellow misalnya. Kita save. Berubah ya. Jadi warna kuning. Terus kalau kita klik, warna kuning juga ya, si ripple-nya. Nah, terus ada juga on surface. On surface ini adalah warna disable-nya. Jadi kalau misalnya dia disable, warnanya apa? Ini contohnya seperti ini. Saya komen dulu ya. Untuk membuat si button ini disable, nggak bisa diklik, itu cukup memberikan on press-nya itu 0. Nah, default-nya warnanya seperti ini, abu-abu. Kalau on surface-nya kita pasang, misalnya colors titik red, kita save. Nah, warnanya seperti ini berubah. Jadi bukan abu lagi, tapi merah. Merah yang saturasinya agak hilang ya, seperti ini. Sekarang kita kembalikan lagi. Berikutnya, kita bisa ubah shadow color-nya. Ini kalau kita klik, warna shadow-nya kan warna hitam ya. Ini bisa kita rubah nih. Misalnya di sini shadow color-nya kita ubah jadi green. Save. Kita coba ya. Jadi warna hijau ya. Berikutnya itu adalah minimum size. Width-nya saya buat 200 minimumnya. Height-nya saya buat 40. Ini kalau saya save. Nah, jadinya dia ngelebarin ya. Kalau misalnya di sini saya tambahkan. Nah, lebarnya ngikutin nih. Ya. Jadi ini minimumnya 200, tapi nggak ada maksimumnya. Seperti itu. Jadi ini bakalan ngikutin. Ini kita hapus lagi.
Berikutnya ada alignment. Kita bisa pasang misalnya center left. Kita save. Nah, dia geser ke kiri. Kalau kita pasangnya center right, gesernya ke kanan. Berikutnya animation duration. Ini adalah durasi untuk animasi terangkatnya ya. Jadi si button kalau diklik kan keangkat tuh. Nah, ada animasinya kan, berapa lama. Ini misalnya saya kasih 1 detik ya. Kita lihat, kalau diklik, bisa kelihatan ya, dia naik turunnya lebih lama. Sekarang saya ganti jadi millisecond, saya buat 200. Kita klik. Lebih cepat ya naiknya. Berikutnya elevation. Elevation ini untuk tingginya button kita terangkat. Jadi kalau misalnya saya kasih 20, nah dia makin tinggi kan? Bayangannya juga makin besar. Kalau misalnya saya kasih 10, bayangannya mengecil, dia makin pendek. Nah, si elevation ini, kalau misalnya kita klik, itu nambahnya 6. Jadi kalau misalnya tadi 10 jadi 16. Ya. Tapi kalau di hover itu kalau ada mouse-nya ke sini ya. Seperti itu. Ini kan mobile, jadi nggak ada mouse. Tapi kalau misalnya di desktop misalnya, itu kan ada mouse ya. Nah, itu kalau di hover, itu nambahnya 2. Jadi kalau tadinya 10, jadi 12. Ini saya kasih 2 aja. Berikutnya itu shape. Shape ini untuk bentuknya. Ini mirip press button ya. Kita bisa tambahkan shape-nya seperti ini. Lalu kita bisa berikan outline dengan side. Kita berikan warna red dengan shade 900. Lalu ketebalannya saya berikan 2. Kita save. Nah, sekarang jadi ada outline-nya ya. Untuk padding, seperti biasa ya, padding itu jarak dari sisi ke dalam, ya, ke child-nya. Misalnya saya berikan 20. Nah, nanti jadi seperti ini. Oke, sekarang ini saya hilangkan ya padding-nya. Kita coba lagi yang ini, visual density. Visual density ini untuk kepadatan si sisi dengan dalamnya. Kita contohin aja ya langsung. Ini yang standar. Yang sekarang ya, yang kita gunakan. Kita bisa coba comfortable. Comfortable ini lebih mepet ya. Terus kita bisa coba juga compact. Compact itu lebih mepet lagi. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu dari style from yang akan sering kita pakai. Ini saya komen juga. Kita save. Sekarang kita ke yang bawah. Elevated button titik icon. Nah, di sini kita akan kasih stylenya itu berupa button style. Nah, button style ini ada banyak ya. Contohnya foreground color. Foreground color itu untuk warna teks dan ikonnya yang di depan ini ya. Nah, di sini tipenya itu bukan color, tapi di sini tuh material state property of color. Jadi di sini kita nggak bisa langsung masukin color. Kita harus masukinnya material state property. Material state property ini kita gunakan untuk memberikan warna sesuai dengan material state-nya. Jadi state-nya itu lagi saat seperti apa. Nah, kita berikan warna. Nanti saya akan berikan contoh untuk yang background color-nya. Untuk foreground color-nya saya mau kasih warnanya sama semua. Ya, misalnya warna kuning. Kita coba aja ya. Berarti di sini tinggal begini. Material state property titik all. Kita kasih nilainya, yaitu warna yellow. Shift Alt F, save. Sudah berubah ya, jadi kuning. Sekarang kita ubah untuk background-nya. Background color, material state property titik resolve with. Nah, untuk si resolve with ini, dia akan meminta satu buah fungsi di mana parameternya akan diberikan state dari si button tersebut. Ya, kumpulan state.
Jadi nggak cuma satu, state-nya bisa banyak ya. State itu yang seperti ini nih. Misalnya di hover, atau lagi ditekan, atau lagi di select. Nah itu ya, seperti itu state-nya. Jadi state-nya itu bisa gabungan. Misalnya lagi di drag nih. Itu kan berarti kita juga sekaligus sedang menekan ya, kalau kita ngedrag-drag seperti itu. Jadi fungsi ini harus mengembalikan nilai yang dibutuhkan oleh si background color, yaitu color. Jadi dia harus mengembalikan color ya di sini. Nah, kita mengembalikan color-nya berdasarkan dari state-nya. Di sini kita cek dulu. State ini kan kumpulan state ya, titik any. Berarti kita cek apakah di dalam state ini ada yang memenuhi syarat di sini, yaitu yang elemennya adalah material state. Nah, ini press ya, misalnya. Jadi kalau memenuhi syarat bahwa state saat ini itu sedang ditekan, maka saya akan mengembalikan colors titik purple. Kalau enggak, berarti untuk state lainnya ya, keadaan lainnya, saya akan mengembalikan colors titik red. Shift Alt F, kita save. Nah, ini jadi warnanya merah. Sekarang kalau saya klik, berubah ya, warnanya ungu. Karena state-nya berubah, yaitu state press atau ditekan. Jadi ini kita bisa memberikannya banyak. Contoh lain, misalnya kalau di disable. Ini kita coba kalau di disable, null. Nah, kalau di disable, ini tetap warnanya merah ya. Oleh karena itu kita ubah nih. Di sini kita cek lagi. Kalau states titik any element sama dengan material state disable, maka saya akan mengembalikan misalnya gray. Shift Alt F, kita save. Nah, berubah ya jadi gray. Kalau misalnya ini kita kasih on press-nya, ya dia berubah lagi jadi merah ya. Seperti ini. Lalu untuk warna overlay-nya gimana nih? Ini kan kalau kita klik, warnanya masih putih ya overlay-nya. Nah, sekarang mau saya ganti jadi green misalnya ya, warna hijau. Nah, di sini tinggal kita berikan overlay, material state property, all, kita kasih green. Shift Alt F, save, kita coba. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya green-nya terlalu jelas, kita bisa kasih opacity. With opacity, kita kasih 0,5. Shift Alt F, kita save. Nah, sekarang udah lebih transparan ya hijaunya. Nah, untuk sisa-sisanya ini sebenarnya sama aja ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada alignment, animation duration, minimum size ya, padding, shadow color. Cuma bedanya di sini jadi material state property semua nih. Bisa dilihat ya, tekstilnya juga sama, material state property, side-nya juga, shape-nya juga, shadow color-nya juga. Jadi ini kita bisa atur ya, sesuai dengan state-nya. Kalau state-nya lagi ditekan, maunya yang seperti apa. Kalau misalnya lagi di hover, maunya seperti apa. Ya, jadi kalau menggunakan button style bisa seperti itu. Kalau pakai yang from nggak bisa seperti itu ya, langsung kita isi aja. Oke, jadi seperti ini kira-kira cara penggunaan elevated button. Semoga dengan video ini kalian bisa menggunakan si elevated button ini dengan semaksimal mungkin untuk memperindah UI dari aplikasi Flutter kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.